Hai, nama saya Hafid Aditama. Saat ini saya berkuliah di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Hafid Aditama namanya. Namun siapa sangka, di balik senyum ramahnya ia bisa memanfaatkan satelit 8 untuk kepentingan pendidikan. Ini semua bermula saat ia mendapat program kampus mengajar di daerah tertinggal. Jadi sebelumnya emang saya hobi amati radio. Nah, emang kegiatan saya di rumah ya kadang QSO atau berkomunikasi dengan sesama antara amati radio menggunakan satelit. Nah, kadang dikirim gambar gitu pakai SSTV, kadang juga yang sering sih voice. Nah, tapi sangat kebetulan gitu di SD penempatan saya itu benar-benar nggak ada sinyal, Mas. Nggak ada sinyal. Jadi ketika kita berkomunikasi pakai HP, maksudnya pakai HP yang GSM gitu, itu nggak fungsi, Mas. Mau SMS, mau telepon juga nggak bisa. Nah, alhamdulillahnya waktu ide saya disampaikan ke orang 8, responnya sangat positif. Sebuah satelit di ruang angkasa jadi media pengirim materi pembelajaran ke desa terpencil, Desa Kalisat Kidul, Kabupaten Banjarnegara. Memutar otak mencari solusi, itulah yang dilakukan Hafid. Berbekal pengalaman serta relasi dalam hobi amati radio, ia pun mengontak Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Tujuannya tak lain untuk mengirim gambar dalam bentuk suara ke desa tempat ia mengajar. Saya koordinasi dengan salah satu amati radio juga di Jakarta. Namanya Om Yono, dia salah satu perancang satelit tersebut. Call sign-nya Yankee Delta Zero November X-ray. Nah, malamnya saya minta tolong. Jadi, Om, tolong kirimin ini ke IO86 besok pagi ya, Om, jam 10 gitu kan. Pas ada jadwalnya udah. 5 gambar berisi cover buku dan foto jadi bahan uji coba pengiriman. Gambar tersebut diubah menjadi sinyal suara, lalu dikirim ke satelit 8 IO86 untuk kemudian dikirim kembali ke lokasi tujuan. Nah, dari gambar di-encode jadi suara itu kemudian dipancarkan ke frekuensi uplink-nya satelit IO86. Frekuensinya di 145880 gitu, Mas. Di frekuensi uplink-nya. Kemudian di jadwal yang sama, saya menerima gambar tersebut di SD, jadi Jakarta Banjarnegara. Saya menerimanya di frekuensi downlink-nya. Jadi Om Yono memancarkan dari Jakarta, saya menerimanya di SD 4 Kalisat Kidul itu. Nah, suara tersebut langsung di-decode. Jadi ada aplikasi decodernya, mode SSTV. Mode SSTV yang saya pakai itu Robotika 6 sama namanya Scotty DX. Sebenarnya nggak lama, jadi satelit IO86 itu kan satelit ekuatorial. Jadi satelit yang mengorbit rendah, lewat di atas Indonesia itu setiap 100 menit. Setiap 100 menit, kemudian sesi lewat dari titik munculnya kita bisa menerima sinyalnya sampai berakhirnya kita menerima sinyal itu sekitar 12 menit lah, sekitar 12 menit. Jadi kita berkirim 5 gambar itu selama 12 menit. Ketika muncul, langsung saya pointing pakai antena Moxon yang saya rakit. Saya arahkan dari barat, itu kan ekuatorial, dari arah barat ke arah timur gitu kan. Saya arahkan antena saya menerima suaranya, terus teman saya bantuin ngedeketin mikrofon HP ke HT saya. Pemanfaatan fasilitas pengiriman gambar berupa suara ini baru pertama kali dilakukan di bidang pendidikan sekolah dasar. Teknologi SSTV bisa digunakan meski jaringan digital terestrial tidak tersedia. Hal ini pun sangat berguna
bagi sekolah yang ada di pelosok negeri namun tak terjangkau sinyal telepon ataupun radio. Keberhasilan Hafid terdengar sampai telinga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ia pun diminta untuk melatih di Papua tentang pemanfaatan teknologi SSTV. Pionir untuk memecahkan juga masalah tidak ada internet di Papua. Nanti Mas Hafiz Ibu ajak ke Papua, mari kita pecahkan bersama kegiatan-kegiatan di Papua dengan menggunakan satelit radionya Mas Hafiz di Papua ya. Jangan pernah terbatas oleh kamu di mana dengan siapa, nggak perlu. Yang kalau pengen lakukan ya silahkan lakukan gitu aja sih.